Menginjak acara selanjutnya yaitu Mau'izah Hasanah, dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siraj MA. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal ulama wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, akhil azizil muhtaram, musyrif ma'had apa? Bustan Usyaqil Quran, Gus Muhammad Ibn al-Marhum Al-Karim, Kiai Harir Ibn al-Marhum Al-Karim, Kiai Muhammad Ibn al-Marhum Al-Maghfurlah, Hadratis Syekh Kiai Haji Mahfud At-Turmusi bin Abdullah bin Abdul Manan bin Abdullah bin Abdul Manan bin Dipo Menggolo bin Sutrayudo. Dua lagi saya tahu, kalau lupa ya, dua lagi ke atas. Ikhwatil azza, Kiai Nurul Huda, ini teman saya waktu di Krapyak, kemudian beliau ke Madinah, kalau saya di Mekah, dan saya lebih tua dari beliau. Saya sudah 70 sekarang ini, beliau baru 68. Kiai Nurul Huda itu. Kiai Baduhun, waluin nomornya iki. Tokoh masyarakat Demak, Pak Asyik, mantan wakil bupati Demak, pengurus NU kalau hadir, cabang maupun MWC, pejabat pemerintah, kabupaten maupun kecamatan, keluarga besar almarhum wal maghfurlah Mbah Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Mahfud Termas, a'azzahumullah bi'izzih wa akramahum bikaramih wa atala baqahum fi sihhatin wa afiyah. Para santri, khotimin,
Barakallahu lakum jami'an wa baraka fi hayatikum wa fi umrikum. Para wali murid yang hadir, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyul hudur. Manusia itu menerima amanah dari Allah. Amanah tersebut telah ditawarkan kepada alam semesta, langit, bumi, gunung, menolak karena takut, khawatir tidak mampu menjalankan amanah. Manusia menerima, kita menerima amanah ini, padahal langit, bumi, gunung menolak. Kita manusia menerima. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ya bisanya cuma ayat itu apalnya, cuma yang lain nggak apal. Cuma itu apalnya saya. Saya tawarkan kehormatan, penghargaan, kemuliaan, yaitu amanah kepada langit, bumi dan gunung, agar kamu mulia, agar kamu terhormat, wahai langit, gunung, bumi. Enggak mau. Ditawari amanah, kemuliaan enggak mau. Karena khawatir tidak mampu menjalankan amanah yang berat tersebut, yang mulia tersebut. Manusia menerima tanpa khawatir. Padahal manusia itu potensinya zoluman, sangat kurang ajar, bukannya zalim, zolum. Jahulan, sangat bodoh dan goblok, dungu. Bukan hanya jahil tapi jahul. Kita ini potensinya lo ya, berpotensi zolum dan jahul. Semua manusia mempunyai potensi cenderung kurang ajar dan bodoh. Semua manusia cenderungnya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, amanah apakah itu yang sangat mulia dan sangat terhormat, prestasi, prestis? Amanat apa itu? Amanah ada dua. Ada berapa nak? Dua. Satu amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah yang bersifat ilahiyah, yang turun dari langit, yang sangat suci. Amanah pertama. Apa itu? Ad-din, agama. Jadi amanah yang pertama, amanah agama. Agama itu turun dari langit, dari Allah, suci, mulia. Agama isinya dua. Berapa isinya? Satu akidah, dua syariah. Maka kita manusia mengemban amanah yang sangat berat, yaitu kita memahami, mendalami, menghayati agama, akidah, menjalankan, melaksanakan, implementasikan syariah. Akidah kita harus paham betul, syariah harus kita jalani betul. Sudah menjalankan belum Bapak-bapak? Sudah menjalankan belum syariah? Oh sudah, orang Demak kok. Orang Demak. Awal mamlakah Islamnya di Jawa, Demak Bintoro. Sudah meyakini belum akidah? Sudah mantap? Ya. Lah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti madhab Imam
Abil Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa madhab siapa Pak? Ali Al-Asy'ari. Beliau wafat tahun 320. Murid daripada Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali murid dari Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim murid Abul Huzail Al-Allaf. Al-Allaf murid Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam murid Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid murid Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muridnya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali, dari istri kedua namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Jadi Sayyidina Ali itu setelah Siti Fatimah wafat, nikah lagi dengan Khawlah namanya. Punya putra Muhammad, Imam Muhammad, tidak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berpolitik, ngurusi partai lah. Sehingga terjadi Karbala itu karena politik. Nah, yang Imam Muhammad buatan ngaji mawon, ngaji wis, khitoh mawon khitoh. Muridnya ngajar di Masjid Madinah, muridnya pendiri mazhab Qadariyah, Ja'ad bin Durham, Ma'bad Al-Juhani, Ghailan Ad-Dimashqi, pendiri mazhab Mu'tazilah, Wasil bin Atha, pendiri mazhab Jahamiyah, Jahm bin Sofwan, pendiri mazhab macam-macam, ada Syiahnya juga. Mudah-mudahan murid dikit punten apa? Usyakil Quran, semuanya pendiri semuanya nanti. Wah, pendiri madrasah, pesantren, ada pendiri pom bensin 2 tak. Pendiri gilingan padi, gilingan beras, apa itu namanya? Yang penting pendiri ya, pendiri yang penting ya. Pulang jadi pendiri. Oh, pendiri opo lah. Imam Asy'ari iki nyuwun sewu nggih. Rada serius nggih. Kersa mboten rada serius. Nah, eman-eman jenengan tenaganya, uangnya, pikirannya, waktunya dibawa ke sini, kalau ceramahnya hanya guyon dari awal sampai akhir, eman-eman Masya Allah, waktu, tenaga, ya uang ada, beli bensin ke sini kan. Imam Asy'ari membaca Al-Quran awal sampai akhir dengan tafaqquh, dengan pemahaman. Tidak menjumpai ayat yang sharihah, yang eksplisit bahwa Allah itu ada. Di Qurannya nggak ada itu. Nggih mboten Gus, nggih, jangan sing hafal Quran mboten Gus. Innallaha wujud, wonten niku ayat wonten niku. Menawi samiun, basirun, qadirun, alimun. Wah, wonten niku hayyun. Tapi Allah itu wujud. Wonten mboten nak sing hafal niku wonten mboten? Mboten wonten. Lah Imam Asy'ari dengan kecerdasannya memutuskan bahwa sifat nomor 1, sifatnya Allah sing wajib nomor 1 malah sifat wujud sing ora ana ning Qur'anipun. Sifat Allah pinten? Anak-anak pinten? Jawab pinten anak-anak sifat Allah? 20. Betul hafal betul, betul hafal. Nomor 1 sifat wujud. Kenapa? Kalau menurut Imam Asy'ari, sebenarnya kita ini tidak ada. Sebenarnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kita ini manifestasi dari yang ada tersebut. Paham boten?
Nah, supaya cepat paham, ini contohnya atau buktinya. Buktinya nih. Domir, pronoun, kata ganti ada 3. Aku, ana, engkau, anta, dia, huwa. Aku, silakan dipakai. Aku Said, aku Abdullah, aku Abu Bakar, aku Toto, aku Edi, aku Maryam, aku Zainab. Mati kabeh bakale. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku tuh Allah. Bukan aku Ahmad, bukan aku Khalid, bukan aku Toto, bukan aku Hasan, bukan. Aku siapa? Tidak ada Tuhan kecuali ana. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud kecuali ana. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad gak ada, aku Khalid sudah gak ada, aku Abu Bakar sudah mati. Mati semua, tinggal aku satu. Aku siapa? Paham betul? Jadi maka yang sebenarnya ada siapa? Allah. Kita ini diadakan. Engkau anta, silakan dipakai. Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Edi, engkau Fatimah, engkau Zainab. Mati kabeh. Kecuali anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali anta. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham boten? Gampang betul angel. Begitu pula huwa, dia. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia siapa sajalah. Dia Maryam, dia Zainab, mati kabeh bakale. Tinggal satu, la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Kita ini menggunakan ana, anta, huwa, pinjaman. Rasul mboten pinjam, Rasul mboten. Merasa enggak panjenengan pinjam ana, aku, engkau, dia. Jenengan pinjam Rasul mboten? Ya. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab ya, mau nggak mau jawab tuh. Maunya berapa tahun jenengan Pak? Berapa tahun pinjamnya tuh, maunya berapa tahun? Silakan dipakai. Aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Toto. Maunya berapa tahun pinjamnya? 200 tahun? Nguyung ising nang dipan? Ngerepotin putu? Nyun sewu Kiai Harir usia pinten? Yuk so pinten? Nah, Kiai Harir dipinjemin anak antahua 63 tahun. Kulo dipinjemi wis 70 tahun kulo niki. Pinjem dari Allah. Aku Said, engkau Said, dia Said. Wis 70 tahun. Wis diluk meneh lah, ora suwi meneh wis. Paham mboten? Jadi yang sebenar-benarnya anak siapa? Yang sebenar-benarnya anta siapa? Yang sebenar-benarnya dia siapa? Maka yang sebenar-benarnya ada siapa? Alhamdulillah paham. Dah, diku akidah Imam Asy'ari. Ngoten mawon nggih. Wah, kalau diperdalam 3 tahun nih. Dikira gampang apa ngajinya nih? Kalau diperdalam 2 tahun, ta'alluq soluhi, ta'alluq tajizi. Muter-muter, Pak. Pun. Kalau naik malam Jumat dan malam Senin moco tafsir Rozi, tafsir paling angel. Monggo jenengan ikut online mawon, jam 10:30 sampai jam 10:30 lah. Tiap malam Jumat. 9:30 sampai 9:30. Wah ndalu nggih. Wah ndalu yang ngaji, bareng ngaji nonton bola sampai jam kali. 5 tahun sepindah masih mboten nonton. Nah, iku Imam Asy'ari. Jadi agama amanah yang ditimpakan kepada kita nomor 1 akidah, kita ikut akidahnya Imam
Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau ngarang kitab antara lain yang saya tahu Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Al-Luma', Ar-Risalah ila Ahli Tsaghar. Punya murid Abu Abdillah Al-Bahili, kitab kula mboten semerap. Al-Bahili punya murid Imam Abu Bakar Al-Baqillani, kitab karangannya At-Tamhid, Al-Bayan, Al-I'jaz. Imam Baqillani punya Imam Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini, kitabnya Latiful Isyarat, Ghiyathul Umam, Al-Arba'in fi Usuluddin dan lain-lain. Imam Haramain punya murid Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, kitabnya Dijamul Awam fi Ilmil Kalam, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Tahafutil Falasifah, Maqasidul Falasifah, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Mishkatul Anwar, Ma'arijul Qudas, Sirru Khalqil Alamin, dan puncaknya Ihya Ulumiddin, Mishkatul Anwar, Al-Madnul Ghairi Ahli, Al-Qasidah Ta'iyah. Jadi kan nama kitabnya baru dengar ya, apalagi baca. Bon, Imam Ghazali punya murid Imam Abdul Karim Asy-Syahrastani, karanganipun Al-Milal wan Nihal, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahrastani punya murid Imam Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, tafsirnya lagi saya baca 16 jilid, Mafatihul Ghaib. Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah 5 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 5 jilid dan lain-lain. Imam Razi punya murid Abduddin Al-Iji, kitabnya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam, disyarahi oleh Abu Ali Al-Jurjani 7 jilid. As-Sanusi punya murid Abu Abdillah As-Sanusi, kitabnya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Al-Baijuri, punya kitab Jauhar Tauhid, diterjemah oleh bahasa Jawa oleh, ya Allah nggak ada yang tahu, bahasa oleh darat, ya Allah, bahasa oleh darat terjemah Jauhar Tauhid. Kemudian Imam Baijuri punya murid Ahmad Dasuki. Ahmad Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Khotib Sambas Kalimantan Barat punya murid, nah niki Syekh Abdus Somad Palembang, Arsyad Banjarmasin, siapa lagi? Nak Muhammad Nawawi Banten, Syekh Mahfud Termas rahimahullah. Mahfud Termas punya murid Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan punya murid Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari punya putra Wahid Hasyim. Wahid Hasyim punya putra Gus Dur. Gus Dur diganti oleh Hasyim Muzadi. Hasyim Muzadi diganti oleh, jawab, nggak mau jawab. Saya akan diganti oleh. Jadi itulah silsilah ulama ahli sunnah wal jamaah. Dah selesai akidah. Harus paham ini, harus paham. Yang kedua, syariah. Syariah kita ikut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Siapa itu? Imam Syafi'i. Lahir tahun 150 di Gaza, Palestina, yang sekarang sering dibom oleh Israel itu. Wafat di Kairo, dusun Fustot, Mesir, tahun 204 Hijriah. Artinya usianya Imam Syafi'i hanya 54 usianya. Tua saya masih. Imam Syafi'i usianya hanya 54. Imam Nawawi 45, Imam Nawawi. Bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim 39. Sudah wafat. Beliau pahlawan nasional, anggota tim inti PPKI, penelitian persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno Hatta. Wafat 39. Masya Allah, jadi lu umurnya tua-tua, apa gunanya ya? Ya lumayan sih kalau pilkada suara satu lumayan. Bon. Terusakan badan ya, terusakan badan. Aduh, tapi udah mulai ngantuk ya. Suatu hari Imam Syafi'i mendapat surat
dari gubernur Mawaro an-Nahr, sebelah sononya Bengawan, Iran, Afghanistan dan sekitarnya, itu namanya Mawaro an-Nahr dulunya namanya itu. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Yang keras nak, yang keras biar jangan lapar. Sudah lapar ya? Gubernur kirim surat pada Imam Syafi'i. Ringkasnya suratnya, Syekh, saya ingin paham agama Islam atau syariat Islam. Gimana caranya, Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi' sini. Ada surat dari gubernur, ayo dibalas yuk. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat. Imam Syafi'i mengendikan, dikte, imla, Rabi' nulis. Nah, surat Imam Syafi'i yang ditulis oleh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang ditujukan kepada Abdurrahman Al-Mahdi gubernur, akhirnya berjumlah 300 halaman suratnya itu. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Surat itu. Itulah awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Masya Allah. Agama lain nggak punya ilmu seperti usul fiqh, nggak punya. Yahudi, Kristen, apalagi Hindu, Buddha. Yang agama samawi saja, Yahudi, Kristen, nggak ada metode seperti usul fiqh. Bagaimana cara memahami Taurat, bagaimana cara memahami Injil, bagaimana ada ayat, berapa macam ayat, nggak ada. Apa ilmu tajwid, nggak ada ilmu tajwid. Yahudi, Kristen nggak ada ilmu yang seperti tajwid gitu loh. Bagaimana cara baca Taurat fasih, jangan salah. Baca Injil supaya benar, jangan salah. Nggak ada. Mustalah hadis, mana hadis sahih, hasan, dhaif, ada marfu, maktu, munqati, muallal. Nggak ada, metode itu nggak ada. Kristen, Yahudi nggak punya itu. Hindu, Buddha sih kita nggak usah dibahas lah. Itu agama bukan ahli kitab. Dah. Isinya, pengen seberbetan isinya surat Syafi'i. Nah, ringkas mawon, ringkas saja ini. Kalau rinci 2 tahun. Kalau rinci. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Jadi anak-anak ya, alhamdulillah sekarang udah hafal Quran, tinggal pemahamannya. Ye. Tafakuhnya, bukan hanya hafal. Ya hafal, ya paham. Wah, ngukuli aku bakal aduh, melebihi saya nanti jauh. Kalau saya nggak hafal saya. Dah. Ayat Quran itu macam-macam. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, baku, nggak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad. Ayat apa namanya? Muhkamah. Ada ayat remeng-remeng, mutasyabihah. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan, menurut Imam Syafi'i batal amdan au sahwan bi syahwatin au biduni syahwah, syahwat atau tidak, lupa atau sengaja. Kakek-kakek dengan nenek-nenek gemeter bubuyutan senggolan batal. Syafi'i itu galak, galak. Yang Imam Hambal, Imam Hanafi, Imam Malik dulu. Imam Malik kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat nggak batal. Imam Ahmad kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Imam Hanafi tidak batal kecuali satu yang batal. Ngerti kan Pak? Ngerti kan ya? Yang satu? Pura-pura nggak ngerti. Yang tiap malam jenengan lakukan tuh loh. Jadi suami istri punya wudhu, ciuman, syahwat, sengaja nggak batal. Kecuali kalau yang satu. Masa betul paham, pura-pura bukan paham. Lali ya. Wis tuwek oleh. Pun. Jadi ayat ini mutasyabihah. Napa namanya? Ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah dengan syarat. Mutlaqah ati'ullah wa ati'ur rasul, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum,
wajib taat kepada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik turunkan pemerintah itu. Paham betul? Kalau baik kita harus taat, itu namanya muqayyadah. Kalau pada Allah pada Rasulullah mutlaqah. Paham betul? Ada ayat umum ammah, ada ayat khusus. Yang ammah aqimus sholah, wajib sholat di mana saja, kapan saja, siapa saja. Yang khusus gimana Gus? Ayatnya walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Itu ayatnya ya. Lau kaffiranhum sayi'at wa tudkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo kita keluar dari rumah. Perang itu orang kafir. Kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Jadi pengantin, bidadari sudah menunggu, cantik sekali bidadarinya, sudah telanjang, siap pakai. Dia keluar dari rumah bawa bom. Mas, tad ya. Biasanya jenggotan biasanya. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Bahasnya buat jenggotan sedikit bahasnya. Gus Dur buatan jenggotan. Can Kholisma aja buatan jenggotan. Wah sing pinter-pinter buatan jenggotan lah. Gusmus buatan jenggotan. Kyai Maksum guru kula buatan jenggotan. Kyai Bisri Mustafa buatan jenggotan. Wah semakin jenggotan itu semakin dawa semakin Bon. Jadi ini sama-sama perintah Allah. Yang satu umum wajib sholat kapan saja, di mana saja. Yang satu wajib perang kalau lagi perang. Indonesia di perang, ayo kita keluar dari rumah. Jihad, lawan itu. Kita mati atau kita membunuh, surga balasannya. Kalau kita tenang gini, mau ngebom. Paham boten? Bon. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi. Ada ayat maknanya realistis, ada ayat maknanya metaforis. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Benar enggak? Benar enggak? Oh enggak jawab ya. Benar enggak? Salah. Allah enggak punya tangan. Kalau Allah punya tangan, jarinya berapa? Kekuasaannya, bukan tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi ini akan rusak, akan hancur kecuali mukanya Allah. Benar enggak? Salah. Allah enggak punya muka. Kalau punya muka nanti hidungnya mancung apa pesek. Zatnya Allah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Di mahsyar nanti malaikat berbaris saffan saffa. Allah datang, Tuhanmu datang, periksa barisan. Inspektur upacara apel bendera merah putih apa? Yang datang bukan Tuhanmu, yang datang amru rabbik wajaa amru rabbik. Perintahnya yang datang, bukan Allah datang, bukan. Yang datang apanya? Perintahnya. Langetan iki harus ngerti, terutama Suriah yang ngeten iki. Kalau nggak ngerti leren jadi Suriah. Kalau ngerti kayak gini, nggak usah jadi Suriah, leren awan lah. Awan nang isor dewe, awan nang isor dewe. Nah kalau nggak ngerti gini, paham boten? Oh, itu namanya syariah. Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Malik, salah satu gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya namanya Imam Robi'ah, lanang. Robi'ah itu lanang. Imam Robi'ah gurunya namanya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit yang memimpin tim kru penulis Al-Qur'an. Katibul Quran itu ketuanya adalah Zaid bin Thabit, anggotanya Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan seterusnya lah. Muawiyah, Abi Sufyan. Zaid bin Thabit muridnya siapa? Zaid bin Thabit muridnya siapa? Kok nggak bisa jawab ya? Jawab. Zaid bin Thabit muridnya siapa? Ya muridnya Rasulullah, sahabat. Muridnya siapa? Rasulullah. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah. Nah, itu Quran dan itu Quran. Tidak cukup hanya dengan Quran,
Harus pula berdasarkan hadis. Kata siapa ini? Kata siapa ini? Ya, enggak lupa sudah. Sarapannya ikan asin jadi. Sarapan itu susu, telur, madu, kasih jahe, cerdas nanti. Sarapannya ikan asin, masya Allah. Ampas kelapa. Ampas kelapa dikasih mecin, dedel otaknya. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur tadi itu, tidak cukup Quran, harus juga hadis. Hadis pun macam-macam. Ada mutawatir, la yuhtamalu fil khidb wal khata. Jam'un rawahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fil khidb wal khata. Hadis mutawatir, hadis yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong, yang diriwayatkan dari umat untuk umat. Sepakat sudah. Yang kedua hadis masyhur terkenal. Yang ketiga hadis aziz yang baik. Yang keempat hadis ahad, hadis individual. Harus tahu itu. Kenapa harus pakai hadis? Kenapa? Nah, Quran perintah sholat. Ini contoh sholat saja nih, belum yang lain-lain. Berapa kali Gus? 60 kali ada ya. Aqimus sholah, yuqimunas sholah, aqomus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Namanya sholat itu apa? Ada nggak di Quran? Ada nggak? Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada di Quran? Boten wonten. Bapak ini orang sejauh orang tahu maca Quran. Sedang guru orang sejauh orang tahu baca Quran. Macamnya kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, ilahi ma fis samawat, la ilaha illallah, subhanallah azim, al-fatihah berkat. Tapi saya waktu kecil kasih makan berkat. Ayah saya rajin cari berkat. Kalau pulang anaknya 5 laki-laki semua makan berkat. Kalau udah makan lari main-main lagi, dolan meneh. Masya Allah. Setelah besar lumayan. Nggak ada yang bodoh tuh, lumayan daripada sepi lah. Kakak saya Kiai Ja'far sudah almarhum. Adik saya Mustafa Akil, mantunya Mbah Mun. Nah, sekarang ketua Dewan Syed AP3. Adiknya lagi Ahsin sudah wafat. Adik paling bungsu Ni'amillah S1 Al-Azhar Mesir. Yang nomor 2 saya, ya lumayan lah daripada sepi lah, lumayan. Itu hasil dikasih makan berkat. Belum tentu kalau dikasih makan proyek, hasil proyek. Belum tentu kalau dikasih makan bonus proyek. Uang korupsi, uang suap, kasih makan anak pasti nakal. Paham boten? Yang kasih makan berkat, insya Allah kayak kulo lah, insya Allah bakal ya. Iki Zaujah Gus Muhammad itu adik misal saya, putranya paman, putrinya paman, termasuk jenengan, siapa namanya nih? Nanang. Di semua hufadzul Quran. Kiai Rahmat namanya, itu adiknya bapak saya, Rahmat Siraj. Itu putranya hafil Quran sedoyo, termasuk Nyai Gus Muhammad ini dari Gedongan Cirebon. Bon. Maka harus pakai hadis. Hadis ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat, adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kaum umat Islam 5 kali sholat sehari semalam. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Quran apa hadis? Hadis. Ringkas saja ini. Sudah Quran, sudah hadis, belum cukup. Kata siapa? Kata Syafi'i. Akal harus dipakai. Akal harus tinggu akal ini. Akal ada 2. Akal kolektif. Hasil dari akal kolektif namanya ijma, konsensus. Ada akal individual namanya qiyas, analogi. Ijma menghasilkan apa? Menghasilkan ilmu fikih. Itu hasil ijma itu. Dan qiyas, terutama ijma dulu. Ijma menghasilkan ilmu, jadinya ilmu fikih.
Contohnya bab sholat, mohon bab sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, al-ruku, at-tuma'ninah, al-i'tidal, as-sujud. Itu Quran apa hadis? Itu Quran apa hadis? Bukan Quran, bukan hadis. Itu hasil ijma'ul ulama. Apa hasil apa ya? Ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Maka kita harus taklid pada salah satu imam. Di Indonesia Imam Syafi'i lah. Kita harus taklid pada Imam Syafi'i. Nggak mungkin kalau nggak taklid, nggak akan tahu rukunnya sholat berapa. Kalau ada orang sholat, bagus sholatnya, kita tanya, Ustadz sholatnya, waduh bagus sekali sholatnya Ustadz. Fatihahnya, rukuknya, sujudnya. Belajar dari mana Ustadz? Oh, saya belajar Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kalau ada orang ngaku sholatnya belajar dari Quran dan hadis, demi Allah bohong. Gelem saya dibohongi orang, gelem dibohongi. Itu yang benar jawabnya, saya diajari ibu, bapak sejak kecil ngikut imam musola sebelah rumah. Itu artinya belajar dari bapak, taklid namanya ke bapaknya. Bapaknya dari kiainya, dari kiainya, dari kiainya, bentuk Imam Syafi'i. Paham boten? Gak usah taklid pada Imam Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Biasanya si Biratong ini biasa SAG biasanya. Sarjana alam. Ya usah. Saya tanya, hadis yang nomor 1 itu hadisnya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari. Cukup Quran dan hadis Imam Bukhari. Saya juga tahu, masa saya ketua PBNU nggak ngerti hadis paling bagus hanya siapa? Saya juga tahu hadis nomor 1 hanya Imam Bukhari. Saya juga ngerti, masa nggak ngerti? Tapi ente nggak tahu nih, ente nggak tahu nih apa? Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000, yang hadisnya paling sahih nomor 1 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Ditulis di covernya, di kulitnya kitab Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-mutafassanata mi'atain sittah khamsin Syafi'iyul madhab. Ente ber-SAG nggak mau bermadhab, Masya Allah. Gak ono barokah itu, gak ono barokah. Imam Bukhari taklid Syafi'i, Imam Ghazali cara kasarannya nyun sewu, lebih pintar Imam Syafi'i lah cara kasarannya. Imam Ghazali ya faqih, ya usul faqih, ilmu kalam, ya filsafat, ya tasawuf, ya ilmu jiwa. Taklid yang Imam Syafi'i. Boten ngaku istihad boten. Imam Razi tafsir 16 jilid dulu. Imam Syafi'i boten ngarang tafsir boten. Tapi Imam Razi ngarang tafsir, filsafat, ilmu kalam, usul faqih. Taklid pada Imam Syafi'i. Ente baru SAG perguruan swasta, dosennya sering mencret, kamunya sering bolos, pas. Dosennya sering buatin dugi karena mencret, kamunya sering bolos, langsung diwisuda bayar 15 juta. Lo ngerti ulah pengalaman. Maka kita tidak bisa tahu caranya sholat kalau tidak taklid pada Imam Syafi'i. Di Indonesia Syafi'i lah katakan. Yang terakhir, akal individual. Namanya apa namanya? Qiyas. Ada 9 qiyas. Ada berapa? Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ari, iqna'i. Yang saya contohkan 2 saja, yang 7 nanti kalau saya kesini lagi. 1 qiyas burhani, qiyas fakta. Sabu-sabu haram apa halal? Yang keras jawabnya halal apa haram? Kok berani mengharamkan? Di Quran ada? Di Quran ada inna sabu haram. Wonten? Teng hadis wonten? Oh Rasulullah as-sabu haram rawal Bukhari. Wonten? Aku berani mengharamkan sampean. Berani mengharamkan dengan kias analogi. Kiasnya kias fakta. Ini barang faktanya memabokkan.
Setiap yang memabukkan berarti masuk golongan khomer. Khomer di Quran ada haram. Innamal khomru wal maisir wal ansab wal azlam rizqu min amalish syaiton. Khomer iku haram. Ini barang podo karo khomer, berarti ini barang haram. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahadza haram. Kias apa namanya? Burhani. Yang kedua, kias aulawi, 2 saja. Nanti yang 7 kalau lagi lah. 2 aulawi. Nempeleng, mukul ayah ibu, boleh tidak? Quran nggak ngelarang loh, saya bisa ngelarang. Tidak ada Quran mengatakan jangan mukul ibu, jangan jotosi bapak ibu, nggak ada. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak dosa kepada ayah ibu. Kalau gitu kita masuk ke rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, nggak usah bentak, tempelengnya aja. Nggak haram itu, nggak dilarang. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, fabil aula, lebih-lebih mukul. Namanya kias apa? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Jangan mendekati zina, haram. Apa yang dilarang sini? Apa yang dilarang? Mendekati zinanya lebih-lebih gitu jamnya. Mendekati saja haram, zinanya lebih. Fabil aula. Paham boten? Ini kalau nggak ada yang Syafi'i, kita ini nggak tahu gitu, itu nggak ngerti itu. Kalau nggak ada yang Syafi'i, ya Allah, ya selesai. Itu agama. Jadi amanah samawiyah, ilahiyah, muqaddasah adalah agama. Agama isinya 2, akidah dan syariah. Akidah kita ikut Imam Asy'ari, syariah kita ikut Imam Syafi'i. Dah, itu amanat pertama ini. Amanat yang kedua, amanah insaniyah, waqi'iyah, ijtihadiyah. Amanah nomor 2 adalah amanah manusia, kemasyarakatan yang bersifat kreativitas. Ada 2. 1, thaqafah, apa namanya? 2, hadharah, apa? Jadi manusia dilahirkan di muka bumi ini wajib membangun thaqafah, wajib membangun hadharah. Apa itu thaqafah? Thaqafah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, moral, aturan-aturan, tata tertib, kemanusiaan, gotong royong, itu namanya thaqafah namanya. Paham boten? Jadi pinter itu wajib, gampang itulah, gampang gelisah cerita itulah. Pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Sampean bodoh, dosa Pak, dikira enggak dosa. Ada amanah namanya amanah thaqafah, thaqafiyah, amanah thaqafiyah, waqi'iyah. Kita harus pinter. Ya Allah, zaman saniki kita ketinggalan adoh. Era medsos, era revolusi industri 4.0. Dimulai dari revolusi budaya di Inggris, ciptakan mesin uap, boleh ada mobil, ada mesin, bikin mobil paling banyak 10 waktu itu. Lama-lama bisa produksi banyak pabrikan, diproduksi untuk dijual. Lama-lama mobil itu otomatis, tadi yang bukan otomatis. Lama-lama sekarang sudah medsos, internet, komputer. Orang pertama kali bikin komputer namanya Alan Turing, orang London. Apa asalnya bikin komputer? Dia ingin memahami tulisan-tulisan rahasia Jerman waktu Perang Dunia Kedua. Jerman itu kode-kode tentaranya nggak bisa dibaca oleh selain orang Jerman sendiri. Nah, Alan Turing lah bisa baca. Kalau tulisannya tulis steno lah, tulisan rahasia itu, oret-oretan. Lahirlah komputer, berkembang menjadi internet. Alah, kita ketinggalan, insya Allah sembuh. Sekarang kita ini hidup di maliun fi asril fitnah wal fusuk wal isyan wal kufur. Dengan medsos kita setiap hari buka iPhone, bagusnya banyak, faedahnya besar. Kitab nopo mawon wonten di Google itu, betul bisa nggo kitab
tafsir nopo mawon, hadis nopo mawon, kitab fikih apa saja, kitab tarikh apa saja, nama orang siapa saja ada di Google. Nama orang siapa? Imam Syafi'i, kayak Imam Asy'ari, kayak Hasyim Asy'ari, Gus Dur, wonten semua. Saya pun ada. Sampai dulu jenenge kula sapa, lahir di mana, tanggal piro lahirnya, tahun piro, buka Google. Anak saya pun ada. Saya punya anak nomor 3 namanya Dr. Rihab, psikologi Islam jurusannya. Dia mengkritik psikologi Barat, psikologi Abraham Maslow, Yahudi, dikritik oleh anak saya. Jadi disertasi di Malaysia, di Universitas Internasional, Islam Internasional di Malaysia. Maka lumayan. Dia paham kitab Arab, paham kitab Inggris, lumayan. Jadi dia serang itu psikologi Abraham Maslow, orang Yahudi itu. Dimenangkan psikologi Islam Imam Ghazali yang dimenangkan, yang dibenarkan. Sudah masuk Google namanya sekarang. Cari Google Rihab Said Agil, nanti keluar dia. Apa itu pendapatnya? Ya Allah, faedah besar sekali Google. Tapi madorotnya juga besar sekali. Setiap kita lihat Google, pasti di sela-selanya ada iklan obat kuat. Iklan obat kuat nggak apa-apa, obat kuat nggak apa, bagus lah. Tapi gambarnya menjijikkan, nggak pantas dilihat oleh anak-anak. Kita teruskan. Google merupakan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Kita harus paham dan harus menguasai. Gak boleh ketinggalan. Walaupun kita gak bisa bikin, tapi ikut ngisi alhamdulillah. Ceramahnya Habib Lutfi, ceramahnya Gus Baha, ceramahnya Habib Mutohar. Ya ceramah saya juga ada banyak. Lumayan lah, ngisi lumayan. Untuk bikin sendiri gak bisa. Ya Allah, kita ini ketinggalan dalam bidang ilmu. Paham betul? Monggo putra panjenengan, bapak ibu sekalian, semua dipondokkan, dipesantrenkan. Satu-satunya Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh adalah pesantren. Pesantren dibentuk tarbiyah ruhaniyah, pemeliharaan pendidikan ruhani, spiritual, akhlak. Silakan di luar nakal, tawuran, narkoba, ganja, geng motor. Di dalam pesantren insya Allah tidak akan terpengaruh.
Ya ada yang terpengaruh, ya ada. Santri nakal ya ada, ya 1, 2, 3, ya 10, 20, 30 lah. Tapi rata-rata santri nggak nakal. Nggak ada ceritanya pesantren santri Leboyo tawuran kalau santri pelosok, betul-betul. Santri Usyakil Quran, yang apa lagi? Pesantren dekat tahu di sini, yang dekat. Tawuran dengan santri pondok sebelah, nggak ada ceritanya itu. Tapi kalau SMP, SMA di Jakarta terutama, tiap hari tawuran. Narkoba sudah masuk, hubungan seks bebas. Ya Allah. Jaringan tahu Sumerep ceritanya Nabi Musa dongeng Sumerep nggih? Sumerep lah. Nabi Musa dibuang nang kali Nil oleh ibunya, ditemu oleh istrinya Firaun namanya Siti Asia. Dibawa ke istana, lapor Mas Firaun, saya nemu bayi laki-laki, kita pelihara ya, kita kan nggak punya anak, ya wes silahkan dipelihara lah. Nabi Musa sejak bayi sampai melek, sampai remaja, sampai dewasa hidup di dalam rumah istana yang isinya kekufuran, isinya kefasikan, isinya mungkarat, tari perut, telanjang, hubungan seks, mabok-mabokan, nyembah Fir'aun. Paham betul? Dan jenengan piye kira-kira? Jenengan sejak lahir ning jero omah uripe ku nang jero omah sing isine kufur, fasik, maksiat, mungkarat, kira-kira jenengan ketularan mboten? Nabi Musa tidak ketularan. Pada sejak kecil ning jero istana sing isine mungkarat, maksiat, kufur, fasik, mboten ketularan blas. Kenapa? Karena dididik oleh tarbiyah ruhaniyah oleh imro'atun mu'minatun abidatun mukhlisah. Dididik oleh seorang ibu yang mukhlis, yang ikhlas, yang taat beribadah, yaitu Siti Asia. Begitu pula putra panjenengan dididik di pesantren oleh kiai bagaikan Siti Asia kiai ini. Insya Allah anak panjenengan silakan di luar, narkoba, geng motor, tawuran, seks bebas, silakan. Di jero pesantren ketularan mboten? Mboten. Ini namanya kiai ini Gus Muhammad contohnya lah. Ini Kiai Badukhun juga punya pesantren. Ini bagaikan Siti Asia ini. Paham mboten? Yang akan mendidik putra panjenengan jadi Nabi Musa. Gak ketularan kufur, gak ketularan fasik, gak ketularan maksiat. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Orang yang sudah merasakan indahnya iman, orang yang sudah merasakan halawatul iman, orang imannya sudah tebal, pasti benci kufur, benci fasik, benci kemaksiatan. Panjenengan benci mboten kekufuran? Benci mboten? Kefasikan, akhlak bejat, tukaran, hasud, dengki, takabur, sum'ah, benci mboten? Mboten nate nglakoni? Orang Jawa ya. Mboten nate nglakoni? Maksiat, zina, bunuh orang, minum-minuman, joget-jogetan, benci? Mboten nate nglakoni? Alhamdulillah. Berarti imannya tebal. Kalau yang sudah imannya tebal, kalau sudah habbaba ilaihim al-iman wa qul ilaihim al-kufru syukran. Kalau sudah habbaba ilaina al-iman wa zayyana fi qulubina wa qul ilaina al-kufru syukran. Silahkan buka film porno, gak akan ketularan. Silahkan buka Google atau YouTube yang isinya mengajak radikal, cara ngerakit bom, cara ngebom, silahkan baca itu, gak akan ketularan. Silahkan baca propaganda ateis, sekuler, liberal, silahkan baca, gak akan ketularan. Paham boten? Tidak akan ketularan YouTube, gak akan terpengaruh Google, gak akan terpengaruh medsos. Isinya bohong, adu domba, fitnah, hoax. Kalau panjenengan atau putra panjenengan habbaba ilaihim al-iman wa zayyanahu fi qulubihim wa qala ilaihimul kufru syukran. Mereka sudah cinta iman, mereka benci kufur, benci fasik, benci maksiat.
Silahkan buka YouTube, buka Google, buka medsos, tidak akan ketularan. Ya, ini satu cara mondok nang pesantren. Pun satu tarbiyah ruhaniyah yang paling penting. Ya Allah, Kanjeng Nabi niku sifat sing wajib piro? Sekawan. Satu saja saya nggak usah bicara yang tiga. Satu saja, sifat sidik, jujur. Ada orang ngomong sing wajib jujur Kanjeng Nabi. Sing wajib sifat sidik sinten? Para nabi, Kanjeng Muhammad, awake dhewe dudu nabi. Jadi Kanjeng Nabi wajib jujur, umatnya pun wajib jujur. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, duit negara hilang, dirampok, digarong, triliunan. Pajak hilang, dimakan, diuntal. Dari mana asalnya? Sidiknya hilang. Paham boten? Sidik hilang, rumah tangga berantakan. Suami bohong, istri marah-marah, atau sebaliknya, istri bohong, suami marah-marah. Akeh suami istri bohong apa istri bohong? Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, pasti akan hancur berantakan aturan tatanan urip di dunia ini, hidup di dunia ini. Paham boten? Thaqafah harus kita bangun, pendidikan harus kita maju, rumah sakit kesehatan harus kita maju dengan thaqafah. Yang kedua, amanah yang waqi'iyah ijtihadiyah namanya apa? Hadar. Apa namanya? Kesejahteraan. Umat Islam harus kaya. Amanah itu wajib kaya. Miskin itu dosa. Paham betul? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Mening batu bara, nikel, gas, minyak, emas, berlian, boksit, biji besi, kamu yang harus ngurus, kamu yang harus mengelola. Kalau enggak, kamu dosa, wahai orang Islam. Dan sekarang yang paling orang kaya nomor satu di Indonesia orang kaya namanya Budi Hartono, yang punya pabrik rokok Jarum, uangnya 77 miliar dolar, sing 1 miliar 15 triliun, hitung dewe. Nomor 2 Sinarmas, duitnya 38 miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 6 Khairul Tanjung, orang Islam. Nomor 6 duitnya 5 miliar luwih, 5 miliar, 3 beberapa dolar. Tak goleki wong kaya, wong Demak nggak ada, ya Allah. Nggak ada nama Solikin, nama Jumadi, nggak ada, masya Allah. Ada Budi Hartono, Tanoto, Antoni Salim, ada gitu namanya, Wilmar, yang ada itu. Tak goleki sini Abdullah pun nama, nggak ada ya. Dosa. Dunia ini, kekayaan dunia ini harus kita yang pegang. Paham boten? Namanya apa namanya? Amanah apa namanya? Hadharah. Umat Islam harus maju. Pesantren harus lebih bagus daripada gereja. Amanah itu. Pesantren harus lebih baik, harus lebih mentereng daripada gereja. Masjid harus lebih baik daripada gereja. Ayo wong Demak kira-kira sugih kabeh. Omahe apik kabeh. Bukan amin, bukan donga, bukan. Punya mobil semua. Sayyidina Utsman bin Affan pernah sedekah gandum yang diangkut dengan 700 onta. Karung-karung gandum itu diangkut berapa? 700 onta. Disedekahkan. Sugih apa melarat itu? Sugih. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengar nama itu, minimal dengar. Itu orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika pergi ke Mesir, ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i. Ternyata di sekelilingnya kuburan Syafi'i orang yang melarat, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat penduduk sekitar Masjid Imam Syafi'i. Sampai saniki, sampai sekarang jadi rusun yang menempati orang miskin-miskin, rusun, ono tulisannya gede, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali
kaya, loman. Panjenengan wali duduk. Kaya tidak, loman tidak. Terus nggak apa yo? Untuk apa panjenengan urip ini nggak apa? Wali duduk, kaya enggak, loman tidak. Untuk apa hidup? Wajib membangun hadharah. Ini amanah. Amanah yang bersifat ijtihadiyah, bukan dari langit, bukan. Tapi wajib membangun hadharah. Orang Islam harus kaya. Ya Allah. Syekh Abdul Hasan Asyadili, mireng namanya pun mireng. Mireng. Tiap hari pakaiannya ganti. Mahal pakaiannya. Jasnya itu dibikin dari bahan wol Dormil, made in England. 13 juta semeter. Waduh. Atau miliman ceruti dari Itali, 8 juta semeter. Sepatunya Hermes, selawe juta sepatunya. Atau ada merek Tud, ada merek Louis Vuitton, itu 15 juta, 20 juta. Kelambinya Pierre Cardin, Christian Dior, 7 juta. Kacamatanya Cartier, 40 juta. Pulpennya Montblanc, 15 juta. Pulpennya Montblanc, 15 juta. Ya Allah, tasnya itu Gucci, 75 juta. Bosan jeringan tasnya kan pojok ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Demak. Minyak wanginya Jo Malone, itu 4 juta. Jo Malone itu London. Atau Bon 9 itu Amerika, minyak wangi Amerika 5 juta. Bon 9 atau Jo Malone sing dikumbak lambine orang hilang wanginya. Kalau duduk di sini sudah pergi masih harum. Jadi kan kalian misik, masya Allah. Sendalai lili, kopiannya hitam ora, coklat ora, campur ini campur coklat. Itu bener nggak itu? Gitu bener nggak? Kalau Cina sing Kristen sing kafir mewah, mobilnya bagus, pakaiannya mentereng, jenengan sing wong soleh, sing ibadah solihun, kok nyemprul, bener mboten bener mboten? Coba dipikir jenengan, bener mboten? Mboten bener. Ono sing takon, Syekh Syadzili panjenengan wali, oh ya, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, Alphard, Mercy, BMW, bukan Luxio, alah, Grand Mark. Ada yang tanya, Syekh, jenengan wali kok mentereng Syekh? Terus gimana? Kayak yang lain kok nyemprul? Libasi yakul, pakaianku sing larang iki, iso ngomong, pakaian iso ngomong. Piye ngomongnya? Ayuhan nas, ana ghaniyun fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Gitu loh. Tapi kalau kiai nyemprul pakaiannya menyedihkan, itu pakaiannya ngomongnya ini, ayuhanas, ana fakir, farhamuni. Kiai Hashim Asy'ari cukup mentereng pakaiannya. Kiai Wahab mentereng. Kiai Ali Maksum, Kiai Bisi Mustafa cukup gagah. Ojo nyemprul, kiai ojo nyemprul. Keren gagah. Kecuali makomnya wis waliullah monggo nih, makom sekoas monggo. Kita balas bukan makom-makoman lah. Gagah. Salaman kalau bupati dengak kepalanya. Salaman kalau dandim angkat tangannya. Gitu. Dengan Kapolsek, dengan Kapolres, dengan Kapolda, tangannya gini. Ojo munduk-munduk nang Kapolres nang Kodim itu. Kalau dengan kiai sama Gus Muhammad ya itu cium tangan. Paham mboten? Sama kalau pemerintah pejabat cium tangan itu. Kalau orang sugih cium tangan itu, jangan. Nah syaratnya kita juga punya percaya diri, self confident, percaya diri. Kita kaya, kita pakainya keren, salaman Kapolres, wah dengak kepalanya. Ngoten lho, paham mboten? Wajib, gitu wajib. Jadi jaringan melarat itu dosa melarat itu, paham mboten? Hawa nafsu ada 2, ada berapa? Ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua, pemimpin, saya harus jadi imam, gak mau jadi makmum, itu namanya ghadabiyah. Tapi kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah, maka ghadabiyahnya ganti namanya himmah. Apa? Yang keras, apa? Saya jadi bupati. Kalau jadi bupati akan saya bangun Demak ini. Akan saya berantas kebodohan, kemiskinan, kebodohan. Sekolah gratis, rumah saya gratis. Fakir miskin saya bantu semuanya, rumahnya saya bangun kalau saya jadi bupati. Saya betul ngoten niku. Saya betul ngoten niku. Itu namanya hikmah,
bukan nafsu angkara murka, ambisius, egois, bukan. Namanya apa? Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad dzuhimamin, orang punya himmah, saya harus menang. Nabi Muhammad tuh yang model jenengan, wah udah orang dino Islam bubar wis. Nabi Muhammad, saya harus menang. Suatu ketika di lobi, dikandani oleh pamannya, dikandani Abu Thalib pamannya. Muhammad, leren disik dawai Muhammad, kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal, kamu tuh akan dibunuh Muhammad, leren disik. Engkau harus aman, boleh dakwah lagi. Apa jawab Nabi Muhammad? Dan jenengan biar jenengan, leren disik dakwai anu Pak, sampeyan harus dipateni. Kira-kira leren betul? Ya leren. Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta al-kaduna. Saya enggak mau berhenti dakwah sampai menang atau saya mati, walaupun mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, saya tidak akan berhenti dakwah. Saya harus menang. Itu namanya himmah namanya. Paham boten? Para sahabat himmahnya besar, wali songo, para wali songo radhiyallahu anhum himmahnya besar, Islam tersebar di Nusantara ini. Basyim Asy'ari himmahnya besar, NU harus besar di Nusantara ini. Alhamdulillah di Indonesia NU ada, di Maluku, di Papua, di NTT. Umat Islam sedikit, NU ada di NTT, di Papua, seluruh Indonesia wonten, seluruh kabupaten Indonesia. Himmahnya Basyim Asy'ari. Saya nggak mau kecil-kecilan, NU harus besar. Itu himmah namanya. Jenengan himmahnya ageng mboten? Orang jawab ya. Himmahnya besar enggak sampean? Kanjeng Nabi himmahnya besar, para sahabat himmahnya besar, Wali Songo himmahnya besar, Ki Hasyim Asy'ari himmahnya besar. Jenengan besar mboten? Ayo ngomong bareng-bareng, sing banter ngomongnya. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Tenan nih, awas kalah, awas. Sekarang NU jadi wapres, yang akan datang jadi presiden. Sekarang di Jawa Tengah baru wakil gubernur yang NU, yang akan datang harus gubernur. Paham buatan? Wajib itu. Ini amanah hadoriyah namanya. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, rumah bagus, mobil bagus, uang banyak, istri cantik. 1 apa 4 saja. Itu namanya syahwatiyah namanya, bukan hanya istri, rumah bagus, banyak uangnya, itu namanya syahwatiyah. Matastahi anfus, atau masjid anfusukum. Apa yang ingin kita capai supaya kita enak, itu namanya nafsu syahwatiyah namanya. Uang banyak, makan enak, tidur enak, kendaraan bagus, namanya nafsu syahwatiyah. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha mardatillah, saya harus kaya. Kalau saya kaya, kiai-kiai Demak saya hajikan semuanya, musola saya bangun semua, madrasah saya bangun semua, saya mboten. Nah, kalau niatnya seperti ini, nafsu syahwatiyah ganti namanya. Apa? Azimah. Apa? Yang tadi apa namanya? Himmah. Yang sekarang namanya ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim, kemuliaan harus dengan azimah. Paham boten? Ayo kita ngomong bareng. Saya harus kaya. Kurang banter ah. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat, awas. Ini namanya amanah hadoriyah. Amanah apa namanya? Jadi manusia itu kesimpulannya, kita ini membawa amanah dari Allah. Amanah ada 2. Amanah dari langit suci namanya agama. Agama ada 2, 1 akidah, 2 syariah.
akidah kita ikut Imam Abul Hasan Asy'ari, syariat kita ikut Imam Syafi'i. Amanah kedua, amanah waqi'iyah ijtihadiyah, amanah yang nyata di muka bumi ini. Nama ada dua, satu namanya thaqafah, pintar, pendidikan, sehat, moral, akhlak, tata tertib. Yang kedua amanah hadariyah, sejahtera, kaya. Ya Allah, saya ingin lihat ada Demak itu kayak apa, Masya Allah, rata-rata rumahnya 2 lantai, mobilnya Avanza atau apalah, atau apa, Innova rata-rata. Yang ngisi tabungan di bank orang Demak semuanya, ya Allah, kayak apa ya? Lihat orang Demak ini berapa ini rekeningnya ini? 1 triliun, yang ini 1,5 triliun, yang ini 500 miliar. Kapan segitu ya? Kapan ya kira-kira? Mukmin, soleh, bertakwa, berakhlak, kaya. Mukmin, soleh, bertakwa, alim, pinter, kaya. Paham kan? Namanya apa? Thaqafah iya, akidah iya, syariah, thaqafah iya, hadarah iya. Namanya mutamaddin. Apa namanya? Ya ada orang beriman, berakhlak, beribadah, taat, bertakwa, kaya, pinter, akhlaknya baik, kelakuannya bagus. Namanya mutamaddin. Apa namanya? Karena dia sudah mutaqaf dan mutahaddir. Namanya mutamaddin namanya. Ya Allah. Akhlakul karimah itu sebenarnya. Akhlak itu bukan berarti harus melarat, bukan. Zuhud bukan berarti harus melarat. Zuhud tidak cinta dunia. Lah kalau kamu melarat, bukan zuhud yang memang melarat, zuhud. Zuhud itu punya duit tapi nggak medit. Gambaran itu gambaran lah. Punya uang tapi tidak pelit, namanya zuhud namanya. Kalau kamu ngaku zuhud, mau melarat, ya bukan zuhud yang melarat itu memang melarat pancene. Paham boten? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan wonten manfaatipun. Wonten nggih. Alhamdulillah saya menyaksikan anak-anak yang khatam Quran ini luar biasa. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina idja wa lam tadumi muhakkamatun fama tuqina min syubahi bi shiqaqin wa ma tabghina min hakami ma huribat qattu illa ada min harabi adal a'adi laiha mulqiyas salami qarrat biha ainuqa raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri yadal jani'anil hurami laha ma'anin kama wujil bahri fi madadi wa fawqu jawharihi fil husni wal qiyami wala tu'addu wala tuhsa ajaibuha wala tusamu alal ikthari bis-sa'ami qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardi asyabimi. Niku sifatnya Quran, niku sifatnya Quran. Satu aja saya terangkan, ini bait banyak, satu aja saya terangkan. Ayatu haqqin mir rahman muhdatsatun qadimatun. Harus paham ini, harus paham. Quran ini hadis anyar. Qurannya ini Quran ini misalkan ini Quran ya hadis dicetak di Semarang, dicetak di Saudi, diterbitkan kertasnya anyar, tintanya anyar, sing nyetak menuso yo anyar makhluk. Berarti Quran ini apa? Mushafnya apa? Hadis anyar. Tapi Quran sebagai sifatullah, sifatul kalam qadimah. Al-Quran kalamullah, sifatnya Allah, berarti qadimah. Tapi mushaf sing tak cekeli iki mushaf ya anyar dicetak tahun 2000, tahun 2010 nang Semarang nang Kudus ya, Menara Kudus. Paham betul? Itu artinya ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun hadis qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Ini enggak ada yang hafal nih. Enggak ada yang hafal. NU enggak hafal. Pengurus NU terutama Syuriah, Katib Awan harus hafal Barzanji,
harus hafal burdah, harus hafal deba. Kalau panjenengan ngundang Kiai NU akekah, ojo disediani kita berjanji suruh hafal-hafalan. Kalau nggak hafal jangan diamplopin, pulang nggak usah diantar, naik ojek sendiri. Paham betul? Mimbar di masjid jangan disediani buku khutbah, buang. Kalau ada kiai khutbah masih baca, ojo tinggo mana? Kenapa saya segini ekstrimnya? Kenapa? Karena Barzanji, Deba, Burdah, Sinduduror miliknya siapa? Kepunyaan siapa? Kagungannya sinten? Kita orang NU. Kalau bukan kita yang ngapal, apa Muhammadiyah suruh ngapal? HTI, Salafi, Wahabi suruh ngapal? Itu milik kita. Kita harus hafal. Kalau nggak dihafal, iso hilang itu. Burdah, Barzanji, Deba. Paham boten? Khutbah harus hafal-hafalan. Kalau khutbah masih baca, apa bedanya kiai keluar dari Boyo, keluaran Tegarejo atau keluar Rembang, karo SAG, apa bedanya khutbah masih moco? Mimbar jangan dikasih buku khutbah. Kalau kiai NU khutbah masih baca, ojo dinggo meneh, sepisan ikutok wis dinggone. Paham boten? Tunjukkan kita ini mampu segala-galanya. Gitu ah. Burdah harus hafal. Itu tadi saya baca itu burdah. Saya baca tadi burdah, nyifati Al-Quran. Masya Allah. Monggo dihafal nggih, dihafal nggih? Dihafal nggih? Oh gampang kok, masih angel ngapal ke Quran. Quran setengah mati kalau ngapal ke akhir ayat nih. Allah wa kana ghafurur rahim, ada wallahu ghafurur rahim, ada innallaha tawwabur rahim, ada yang wallahu walas, ada innanya, ada yang enggak ada innanya, ada kananya, ada enggak ada kana. Akhir ayat yang paling sulit kalau ngapal Quran. Yang paling sulit padahal kalau nate apal 10 juz. Sebab ujian di Mekah itu di Ummul Qura kalau akan maju S3 harus hafal 10 juz. Tapi saya hilang, Masya Allah, dosa tok istilah. Hilang saya guys. Tapi 10 juz dari akhir, dari 30 sampai 20. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ya'khudh bi aydikum la fihi shalah wal khairi wal barakah. Wa yahfazkum al ahati wal afat fid dunya wal akhirah. Barakallahu lakum fi khutuwatikum wa fi hayatikum wa ba'da mamatikum jami'an antum wa ahlikum wa ya'tikum as-sa'adah fid darain wa huwal fiqhul thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada beliau atas permintaan dari para masyayikh, minta barokah ta'ibun wa yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qadam fariju bil qurab wa tuqadda bil hawaij wa tunal ghaib wa husnul khatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'lumin lak. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa ibaduka ala hadwatika mastata'na na'udzuka min syarri ma sana'na nabuluka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa dhunuba illa anta inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa antahfadhana wa iyyahum min mahani wal fitan wa anja'alna wa lahum farja wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa bi fadlikal karim wa judikal 'amim wa bi kalimatika tammati allati la yujawizuhunna bar wa la fajir ya akramal akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah.
Allahumma inna nashkuruka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takuluna ila ba'adina tahajjamunana am ila 'adamal umurana illa ma yakun bighadabun 'alaina fala nubali ghaira anna 'afiyataka ya awsa'lana na'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa sal'a amr dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal 'utba hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa bik. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la yasukul khaira illa Allah. Bismillah ma sya'allah la yasukul syarna illa Allah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa la sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. La mani 'lima a'tata wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yafdhul jadd minkal jadd. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa assir rabbi bil khair wal yatalattaf ala sya'ran nabikum ahada. Allahumma ighfir lahum Mbah Mahfud, Mbah Harir, Mbah Muhammad. Allahumma ighfir warhamhum wa'fu anhum waj'al jannata ma'wahum wa thrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin bil ummi wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Tibalah acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara pada siang hari ini kita tutup bersama, kami sebagai pembawa acara, apabila ada kekurangan dan khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد صلوا عليه مولاي صل حبيبك خير
دائما أبدا
حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه.